Assalamualaikum Ananda Solih dan Solihah. Bagaimana kabarnya pagi ini? Apakah sudah sarapan? Sudah sholat duha? Sebelum belajar, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda yang beriman, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 5, ekosistem. Subtema 3, keseimbangan ekosistem, pembelajaran 1 dan 2. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini ialah 1. Siswa mampu memahami dan menjelaskan perbedaan antara simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. 2. Siswa mampu membuat sebuah poster jaring-jaring makanan dari sebuah ekosistem. 3. Siswa dapat menyebutkan macam-macam properti tari. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar tentang simbiosis. Coba perhatikan gambar berikut. Simbiosis apakah yang ditunjukkan pada gambar berikut ini? Benar sekali, simbiosis mutualisme. Bagaimana dengan gambar berikut? Ya, benar sekali. Hubungan antara ikan hiu dan ikan remora adalah simbiosis komensalisme. Sedangkan hubungan ulat dengan daun adalah simbiosis parasitisme, di mana ulat memakan dedaunan. Semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidupnya. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Coba sekarang kalian perhatikan rantai makanan berikut ini. Kita mulai dari tumbuhan hijau atau rumput yang disebut dengan produsen. Rumput membuat makanan membutuhkan air dan cahaya matahari. Rumput akan dimakan oleh belalang, berarti rumput sebagai sumber energi bagi belalang. Kemudian belalang dimakan oleh katak, berarti belalang merupakan sumber energi bagi katak. Kemudian katak dimakan oleh ular, berarti katak merupakan sumber energi bagi ular. Lalu ular dimakan oleh elang, ular merupakan sumber energi bagi elang. Elang sudah tidak ada yang memangsa, dan jika elang mati maka akan diuraikan oleh pengurai, yaitu dekomposer. Dan hasil pengurainya akan menjadi nutrisi bagi tumbuhan. Nah, dari sini bisa terlihat hubungan kebergantungan antar makhluk hidup dalam rantai makanan. Dalam suatu ekosistem, terdapat banyak makhluk hidup yang memiliki sumber makanan dan pemangsa yang sama. Coba perhatikan gambar berikut. Kita mulai dari pohon ya. Pohon dimakan oleh ulat. Kemudian ulat dimakan oleh ayam, dan ayam dimakan oleh elang. Selain dimakan oleh elang, ayam juga dapat dimakan oleh ular. Jadi urutannya pohon, ulat, ayam, elang. Dan juga bisa pohon, ulat, ayam, ular. Kemudian pohon juga dimakan oleh belalang. Belalang kemudian dimakan oleh ayam. Jadi urutannya pohon, belalang, ayam, elang. Atau juga bisa pohon, belalang, ayam, ular. Selain itu, belalang dimakan juga oleh katak. Jadi urutannya pohon, belalang, katak, elang. Bisa juga pohon, belalang, katak, ular. Kemudian padi. Padi dimakan juga oleh belalang. Kemudian belalang dimakan oleh ayam.
kemudian ayam dimakan oleh elang, atau bisa juga padi, belalang, katak, elang, atau padi, belalang, katak, ular. Kemudian padi dimakan juga oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Bisa kalian lihat di sini bentuknya seperti jaring-jaring ya. Oleh sebab itu, kumpulan beberapa rantai makanan dalam suatu ekosistem yang saling berhubungan satu sama lain disebut jaring-jaring makanan. Coba kalian perhatikan kembali jaring-jaring makanan yang telah kita bahas tadi. Di sini adalah jaring-jaring makanan ekosistem sawah. Jika diperhatikan, terdapat 12 rantai makanan. Yuk kita temukan salah satunya. Ya, tepat sekali. Pohon dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, dan katak dimakan oleh ular. Untuk rantai makanan selanjutnya bisa kalian temukan sendiri ya. Alhamdulillah, kalian telah memahami tentang rantai makanan dan jaring makanan. Kesejahteraan hidup makhluk hidup, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya, sangat dipengaruhi oleh keseimbangan ekosistem yang menjadi tempat hidupnya. Apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan keseimbangan ekosistem? Keseimbangan ekosistem adalah suatu kondisi di mana interaksi antara komponen-komponen di dalam ekosistem berlangsung secara harmonis dan seimbang. Perubahan kondisi lingkungan secara besar-besaran dapat menyebabkan keseimbangan ekosistem terganggu. Coba kalian amati gambar berikut ini. Gambar pertama adalah gambar seorang anak yang membuang sampah ke sungai. Sedangkan gambar kedua adalah gambar orang-orang yang sedang menebang pohon. Tahukah kalian akibat apa yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut terhadap hewan dan tumbuhan yang ada di ekosistem tersebut? Sungai yang tercemar tentu saja menjadi tidak sehat. Dan tentu saja ekosistem yang ada di sungai akan terganggu. Begitu juga dengan pohon. Bagi hewan yang sumber makanannya berasal dari pohon, tentu saja akan kehilangan sumber makanannya. Jika pohon ditebang dan hewan-hewan kekurangan makanan, tentu saja akan mengganggu ekosistem. Ekosistem yang terganggu dapat menyebabkan terganggunya rantai makanan. Kita ambil contoh pohon ya. Pohon dimakan oleh belalang, kemudian belalang dimakan oleh katak, dan katak dimakan oleh ular. Nah, jika jumlah pohonnya berkurang karena penebangan hutan, maka apa yang akan terjadi? Jika jumlah pohon berkurang, maka secara otomatis belalang akan kekurangan makanan. Jika belalang kekurangan makanan, tentu saja jumlah belalang akan berkurang. Katak akan kekurangan sumber makanannya dan mengakibatkan jumlah katak berkurang. Begitu juga dengan ular. Jumlah ular akan berkurang karena kekurangan sumber makanannya. Itulah akibat jika salah satu rantai makanan terganggu. Terdapat beberapa macam tari daerah yang bertemakan lingkungan. Salah satunya adalah tari petake gerincing. Apa kalian tahu berasal dari mana tarian tersebut? Properti apa saja yang digunakan pada tarian tersebut? Dan apa makna dari tarian tersebut? Nah, untuk menambah wawasan kalian, silahkan membaca pada halaman 65. Bacalah teks bacaan yang berjudul Tari Petake Gerincing. Nah, Ananda yang solih dan solihah, tugas kalian hari ini ialah ayo mengamati pada halaman 60.
Amatilah gambar jaring-jaring makanan yang terdapat pada teks yang berjudul jaring-jaring makanan. Berdasarkan gambar tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan nomor 1 sampai 5 pada halaman 60. Ingatlah untuk mengumpulkan foto tugas kalian kepada Ustadz Ustazah melalui WA atau Telegram secara japri. Dan jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan menghubungi Ustadz Ustazah. Karena wabah corona masih melanda negara kita, maka biasakan menjaga jarak, memakai masker, selalu mencuci tangan menggunakan sabun, makan makanan bergizi, dan stay at home. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.